Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik. Saudara, kota Baubau terletak di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, merupakan kota yang memukau dengan keindahan alam serta kaya akan warisan sejarah dan budaya. Nah, salah satu ikon pentingnya adalah Benteng Keraton Buton yang terkenal sebagai benteng terluas di dunia dan berbagai situs sejarah lainnya yang terus menarik wisatawan lokal dan internasional. Nah, kota ini juga berperan penting sebagai kota penghubung wilayah karena letaknya yang strategis. Nah, dengan segala potensi tersebut, pemerintah Kota Baubau terus melakukan upaya pengembangan pariwisata dan pembangunan guna meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat melalui berbagai inisiatif dan juga program. Lantas apa saja program-program unggulannya dan apa saja capaian yang telah diraih? Kita akan bahas lengkapnya selama 30 menit ke depan bersama dengan saya Melisa Ganesari hanya di Zona Inspirasi. Ya, untuk membahasnya sudah hadir narasumber saya, PJ Wali Kota Baubau, Bapak Dr. Haji Muhammad Rasman Manafi, SPMSI. Halo, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih sudah hadir jauh-jauh dari Baubau ya Pak ya. Baik, bisa dijelaskan nih Pak mengenai keberadaan Kota Baubau tadi dikenal dengan kekayaan potensi wisata alam, ada sejarah dan juga budayanya. Mungkin boleh diceritakan seperti apa wisata sejarah yang dimiliki Kota Baubau. Baik, terima kasih Mbak Melisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baubau itu adalah daerah kota yang sejak dulu dia sudah memerankan dirinya sebagai wilayah kota otonom. Sejak belum berdirinya NKRI, saat itu masih zaman kerajaan, kemudian zaman kesultanan, bahkan saat Sulawesi Tenggara menjadi kabupaten, Baubau itu adalah ibu kota Kabupaten Sulawesi Tenggara. Dan karena sejarah panjang itu, maka di sana ada kerajaan, kesultanan, bahkan sampai hari ini sebagai kota. Dan itu terus terpelihara budaya kerajaan, kesultanan sampai kota hari ini. Baik. Dan lembaga adat yang kita miliki itu juga memelihara kelangsungan hidup budaya kita di Baubau. Jadi sesungguhnya Baubau itu daerah penghubung, tadi sudah disampaikan, daerah penghubung yang menghubungkan wilayah-wilayah sekitar. Di Sulawesi Tenggara Kepulauan bahkan sampai ke timur Indonesia. Semua orang yang mau timur Indonesia kalau lewat kapal zaman dulu, bahkan sampai sekarang itu pasti lewat Baubau. Baik. Jadi memiliki peranan yang begitu penting, tadi punya wisata sejarah, ada kebudayaan di sana, bahkan tadi kita sempat ngobrol, kesultanannya ini masih ada begitu ya Pak? Ya, jadi, bisa dilihat langsung sebagai objek wisata di sana. Iya, betul. Karena Kesultanan Buton yang berpusat di Baubau itu kesultanan yang unik bagi beberapa peneliti-peneliti. Kenapa? Karena sultan yang di Buton itu sultan yang dipilih, bukan turunan. Oh, oke, baik. Dan dia sudah menerapkan trias politika sejak dulu. Yang memilih itu ada kelompok masyarakat tertentu, dan yang dipilih juga itu merupakan pilihan-pilihan dari beberapa saluran keluarga tertentu juga. Dan itu setiap ada pemilihan itu juga akan menjadi atraksi tersendiri buat di Buton. Di sisi lain, kehidupan masyarakat di sana itu juga banyak yang unik, banyak yang terus terpelihara sampai hari ini. Satu contoh saja, di sana itu terkenal namanya harwa. Harwa itu semacam syukuran, semacam rasa syukur, ucapan rasa syukur masyarakat. Di setiap kegiatan, panen ada ucapan rasa syukur, berkumpul pada saat hari-hari agama ada rasa syukur, dan itu dibentangkan makanan sepanjang, cukup panjang. Kuliner itu ya. Kulinernya banyak, baik. Ikanan dan lain-lain banyak. Baik. Potensinya begitu luar biasa. Budaya tadi kesultanannya ternyata demokratis ya. Ya, sangat demokratis. Dipilih, kemudian makanannya tadi juga menarik. Ini yang menarik tadi mengenai Baubau sebagai penghubung wilayah di Sulawesi Tenggara. Selain dilewati juga perannya kemudian bagaimana untuk wilayah-wilayah sekitarnya. Ya, jadi Baubau itu adalah ibu kota Kabupaten Buton yang sekarang Kabupaten Buton itu sudah mekar menjadi 6 kabupaten. Dan Baubau sekali lagi menjadi penghubung dari semuanya. Ada Kabupaten Buton, ada Kabupaten Buton Selatan, ada Kabupaten Buton Tengah, bahkan sampai Buton Utara dan Wakatobi yang kita kenal. Nah, itu masih masuk dalam Kabupaten Buton dulu, dan ibu kotanya ada di Baubau. Jadi Baubau itu barang-barang konsumsi untuk wilayah kabupaten itu masuk ke Baubau, begitu juga barang-barang produksi, hasil laut itu dikirim keluar itu melalui Baubau. Baik melalui laut, dan saat ini juga ada melalui bandara atau jalur udara. Jadi dia menghubungkan semuanya. Dan kalau kapal putih atau kapal pelni yang kita kenal, itu kapal pelni itu kalau sebelum dia ke timur Indonesia itu pasti singgah di Makassar dan kemudian Baubau dulu. Oh, baik. Nah, dari Baubau lah baru dia ke Bitung atau ke Maluku atau mungkin ke Papua. Baik. Jadi perannya sejak dulu seperti itu. Baik.
sebagai tempat persinggahan begitu ya Pak ya, kemana-mana pasti lewat Bau-Bau, kemudian dan memiliki tadi potensi dari pariwisata dan juga pembangunan. Bagaimana Bapak sebagai PJ Wali Kota Bau-Bau kemudian melakukan pengembangan upaya apa saja dan program apa saja yang dilakukan sehingga tadi dari pariwisata ini bisa berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat di sana Pak? Iya, Mbak Melisa, kalau kita bicara pariwisata maka setidaknya untuk yang sifatnya sumber daya manusia, wilayah, termasuk layanan itu wajib kita kembangkan. Dan saya kira itulah yang kita lakukan saat ini dan saya kira pejabat-pejabat sebelumnya juga melakukan itu. Jadi untuk berwisata setidaknya konektivitas itu harus bisa kita jamin. Betul. Bagaimana kita menuju ke situ? Kalau misalnya kita menuju ke Bau-Bau butuh berhari-hari, orang juga kan berpikir. Dan saya kira itu yang kita genjot. Saat ini pelabuhan Bau-Bau, pelabuhan Murhum, itu didukung oleh 13 pelabuhan di sekitar Pulauan Buton. Dan pelabuhan Murhum itu menjadi pusat pelabuhan di Sulawesi Tenggara, kepulauan, bahkan sebelum masuk ke timur Indonesia. Di sisi lain, kalau kita mau ke Wakatobi, kita mau ke Buton, kita mau ke Buton Tengah dan Selatan, kita juga bisa lewat udara. Dari Makassar itu langsung. Jadi fokus pertama kita adalah kita pastikan konektivitas wilayah itu bisa kita sampai di Bau-Bau. Yang kedua adalah layanan yang kita berikan itu harus layanan yang bisa membuat orang betah. Betul. Nah, salah satunya adalah kenyamanan orang tinggal di situ, termasuk akses internet yang sekarang itu menurut saya itu merupakan salah satu layanan yang wajib disiapkan oleh kawasan wisata. Dan Bau-Bau sekarang sedang kita perjuangkan dan mudah-mudahan dia masuk dalam salah satu landing station atau beachman hall untuk landingnya fiber optik dari wilayah Jawa. Baik. Sebelum masuk ke Morowali, sebelum ke Bitung, dan sampai ke Maluku. Baik, jadi akses ke sana mudah, begitu sampai di sana internetnya kencang. Nyaman. Mau promosi mengenai Bau-Bau juga jadi mudah ya Pak ya? Iya. Mau bikin konten di sana. Lewat sosial media kan. Betul, karena akses internetnya di sana juga sudah nyaman pada akhirnya. Selain dari segi pariwisata, kemudian ada capaian apa saja lagi kemudian yang sudah Bapak lakukan selama menjabat sebagai PJ Wali Kota Bau-Bau? Selama hampir 1 tahun ini, karena kita fokus untuk menyiapkan layanan, maka yang pertama tentu harus sumber daya manusia kita harus siapkan. Dan layanan pemerintahan harus kita siapkan. Jadi sumber daya manusia di birokrasi, kemudian sumber daya manusia di level masyarakat, pendidikan dan kesehatan khususnya. Alhamdulillah kita untuk di birokrasi kita sudah mendapat penghargaan untuk kinerja perencanaan yang terbaik juga. Kemudian untuk di bidang kesehatan kita juga mendapat penghargaan dari Wakil Presiden untuk Universal Health Coverage. Kemudian di sisi sumber daya manusia yang levelnya kita meningkatkan kompetensi masyarakat, kita banyak mendapatkan penghargaan untuk itu. Mulai dari kesehatan lingkungan, kemudian kota layak anak yang sedang kita punya, bahkan kota inovasi. Ini yang sedang kita dorong juga supaya Bau-Bau di samping dia memiliki nilai-nilai religi, nilai-nilai kearifan lokalnya, dia juga bisa mengimplementasikan berbagai nilai-nilai itu dalam kebijakan pemerintahnya. Dan ini sebagai inovasi yang lahir sesungguhnya bukan hal baru, tapi kita merevitalisasi nilai-nilai yang pernah ada. Dan itu bentuk inovasi yang harus kita dorong di Bau-Bau. Baik, untuk mencapai inovasi, kemajuan pasti ada tantangannya juga ya Pak ya. Nanti kita bahas tantangannya, tapi kita jeda sebentar, jangan kemana-mana. Kami segera kembali tetap di Zona Inspirasi. Saudara, Anda kembali di Zona Inspirasi. Saya masih ditemani PJ Wali Kota Bau-Bau, Bapak Dr. Haji Muhammad Rasman Manafi, SPMSI. Baik, Pak, tadi kita sudah ngobrol banyak mengenai capaian apa saja kemudian dan rencana ke depan begitu ya. Ini membangun salah satunya Kota Bau-Bau menjadi kota inovasi begitu ya. Tantangan apa saja Pak yang dihadapi selama 1 tahun terakhir? Sebagai daerah penghubung, tantangan utama adalah bagaimana menjaga diversitas masyarakatnya. Dan diversitas masyarakat itu tentu juga terkait dengan mata pencarian yang sangat beragam di daerah-daerah penghubung, daerah pelabuhan. Dan tantangan kita memang menjaga angka inflasi di Kota Bau-Bau karena daya beli masyarakatnya banyak, daya beli tentu kan pasti akan sangat beragam. Dan angka inflasi yang setiap hari Senin Bapak Mendagri memimpin rapatnya untuk kita lakukan evaluasi, itu menjadi tantangan tersendiri buat Bau-Bau, menjaga kemampuan daya beli masyarakat,
menjaga harga-harga supaya tidak anjlok atau tidak terlalu mahal. Ya. Nah, sebelum saya masuk, Bau-Bau itu pernah mencapai angka inflasi tertinggi tingkat kota kedua se-Indonesia setelah Tual. Baik, baik. Dan saat saya masuk itu angka inflasi kita bisa tembus sekitar 5%. Dan itu terus kita dorong karena untuk kita bisa tangani, dan alhamdulillah sudah beberapa bulan terakhir kita sudah bisa turun di bawah 5%, bahkan sudah di bawah target nasional 2,5. Bulan lalu kita sudah bisa tembus di angka 1,9% angka inflasi. Jadi menjaga kestabilan harga, termasuk memastikan daya beli masyarakat kita sangat baik. Upaya apa saja Pak kemudian yang dilakukan sehingga angka inflasinya bisa turun begitu jauh? Jadi sebagaimana arahan Bapak Menteri Dalam Negeri di setiap pembahasan-pembahasan, memang seperti Bau-Bau, kita harus menjaga supaya produksi yang dihasilkan jangan sampai terlalu banyak produksi, kemudian harga jatuh. Ya. Jadi kita harus lakukan strategi untuk menyimpan hasil produksi atau mengolahnya, kemudian baru kita kirim ke luar. Jadi nilai tambah didapat di Bau-Bau. Begitu juga kalau tidak ada barang di Bau-Bau, sementara kita butuhkan barang dan jasa itu, kita impor dari wilayah sekitar. Caranya kita intervensi biaya logistiknya supaya harganya tidak terlalu mahal. Betul. Itu yang kita lakukan di Bau-Bau. Dan alhamdulillah pelaku usaha kita sangat bisa bersinergi dengan pemerintah. Jadi pada saat setiap minggunya kita rapat dan kita lihat ada misalnya cabai, produksi Bau-Bau terbatas dan cabai kita butuhkan dari wilayah misalnya Makassar, nah, teman-teman distributor cabai itu langsung kita rapat dengan tim pemerintah. Kebetulan kita ada tim pemantau untuk inflasi daerah itu, dan setiap hari Jumat kita rapat, kita pantau, kemudian kita ambil langkah-langkah. Itu yang. Dan yang kedua, tantangan yang memang perlu kita selalu jaga di Bau-Bau adalah karena tadi dia daerah penghubung, tempat orang singgah dan tempat orang berinteraksi, maka kita harus pastikan orang yang berinteraksi ini dia terpenuhi keinginannya. Misalnya kalau dia mau makan, tidak terlalu susah cari makan dan tidak terlalu mahal. Kalau dia mau nginap, ada hotel yang layak, penginapan yang layak. Itulah yang kita lakukan sekarang di pemerintah kota, dan selama 1 tahun ini itu yang kami terus perjuangkan. Dan tadi kembali ke cerita awal bahwa untuk supaya itu bisa bersaing, maka datang ke Bau-Bau jangan mahal harganya. Betul. Gimana kalau datang ke situ mahal, transportasinya mahal, lama, wah itu. Udah malas duluan ya Pak ya. Justru diundang supaya datang tadi. Ya, dan saat ini kita di pemerintah sedang mendorong juga untuk supaya selalu ada event yang melibatkan UMKM kita. Jadi pasar kita yang pertama tentu pasti UMKM, masyarakat kita. Jangan terlalu kita berharap pasar yang besar dari luar, sementara kita tidak bisa bergerak. Pasar utama adalah masyarakat kita. 4.000 UMKM Kota Bau-Bau itu menjadi potensi bagus, apalagi melibatkan wilayah-wilayah sekitarnya. Nah ini masalah membina UMKM begitu, ini sehubungan dengan indeks pembangunan manusia pastinya Pak ya. Angka IPM ini di Kota Bau-Bau mengalami peningkatan dari 76,67 di tahun 2022 menjadi 77,52 di akhir 2023. Upaya apa saja kemudian dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Bau-Bau? Setidaknya ada 3 cara kita mendorong peningkatan kualitas hidup. Yang pertama tentu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pendidikan dan kesehatan. Kita pastikan layanan pendidikan, layanan kesehatan itu terpenuhi. Dan ini di dalam evaluasi setiap 3 bulan yang kami di pejabat kepala daerah, itu juga dilakukan evaluasi. Dan masuk dalam 106 indikator yang dievaluasi. Selain layanan dasar, pemerintah Kota Bau-Bau juga mendorong adanya peningkatan soft skill buat masyarakat kita, khususnya UMKM atau tenaga kerja kita yang usia-usia produktif untuk mencari kerja itu. Bau-Bau, Mbak Melisa, saat ini usia produktif masyarakatnya itu di angka 65% masyarakat yang berproduktif. Tinggi ya. Jadi kita harus berupaya meningkatkan kompetensi minimal soft skill mereka. Betul. Kemudian yang kita lakukan yang ketiga adalah kita harus berupaya juga memberikan mereka pengakuan terhadap keahlian mereka. Kalau kita hanya latih, terus kita tidak berikan dia pengakuan, sertifikasi keahlian misalnya, ya dia juga tidak akan bisa bertarung secara formal pada saat masuk ke dunia pertarungan. Jadi selain kita latih, kita juga harus berikan dia sertifikasi keahlian. Sehingga pada saat dia ingin masuk ke kancah pertarungan dunia kerja, dia sudah terlegitimasi kompetensinya.
Dan yang terakhir, memang kita juga harus mengalokasikan sumber daya yang kita miliki untuk masyarakat bisa memiliki akses terhadap modal, akses terhadap sumber daya, sehingga dia bisa menggerakkan ekonominya. Baik. Itu yang kita lakukan di. Baik. Salah satu tantangan kemudian yang juga berhasil ini menangani ketimpangan pembangunan antar wilayah di Kota Bau-Bau kemudian. Seperti apa strategi yang dilakukan? Jadi membangun Bau-Bau tidak hanya berpikir wilayah yang 200 km persegi itu. Karena Bau-Bau berada di satu pulau, ada Kabupaten Buton, ada Buton Tengah, ada Buton Selatan, bahkan sampai Wakatobi, termasuk Muna Barat, termasuk Muna. Jadi kita merencanakan pembangunan Bau-Bau itu harus bisa bersinergi dengan wilayah sekitar. Betul. Nah itu strategi yang kita lakukan. Jadi pada saat Bau-Bau membutuhkan sesuatu, bisa jadi kebutuhan dapat dipenuhi wilayah sekitar. Begitu juga sebaliknya, pada saat wilayah sekitar ingin mengekspor, ingin mengirimkan dia punya hasil produksi, Bau-Bau harus bisa memfasilitasi sebagai hub. Nah itu yang kita lakukan saat ini dan sudah berjalan sekitar beberapa 3-4 bulan terakhir. Kita rapat dengan semua kepala bapeda di wilayah sekitar untuk bersepakat mendesain pembangunan yang berbasis pulau. Jadi karena Pulau Buton itu terdiri dari berbagai kabupaten kota, maka merencanakan Bau-Bau, jangan hanya berpikir di Bau-Bau, tapi harus juga berpikir apa yang ada di sekitarnya. Betul. Nah, sinergi itu yang kita dorong saat ini. Baik. Semakin penasaran pasti ya, banyak pemirsa di rumah mungkin ingin berkunjung, ingin lihat langsung di Bau-Bau seperti apa. Ya. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan Pak Peggy, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Zona Inspirasi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Bincang Kita, masih melanjutkan obrolan kami mengenai capaian kinerja Pemkot Bau-Bau. Baik, Bapak, tadi salah satu capaian yang juga patut diapresiasi nih dari kerja bersama dalam tata kelola pemerintah Kota Bau-Bau adalah selama 3 triwulan masa jabatan PJ Wali Kota sejak awal pelantikan di bulan September 2023, ini Kota Bau-Bau selalu memperoleh penilaian kinerja sangat baik. Nah, inovasi apa kemudian yang dilakukan? Iya, penilaian ini setiap triwulan kita dilakukan evaluasi dengan 106 indikator oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan inovasi pertama yang kami lakukan, karena kami juga background-nya adalah birokrasi, adalah memastikan sumber daya aparatur itu memahami tugas pokok dan fungsinya dan berjalan sesuai perencanaan yang dia lakukan. Dan disertai dengan ukuran pencapaian kinerjanya. Itu yang kami lakukan di triwulan-triwulan pertama, memastikan IQ-nya dipahami, perencanaannya berjalan sesuai waktu yang ditetapkan, anggaran yang direalisasikan berdasarkan rencana penyerapan anggaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mendorong adanya berbagai inovasi dalam layanan. Tadinya mungkin kita konvensional dalam memberikan layanan, kita menggunakan digital. Dan itu contoh yang saya gunakan adalah mencari unit organisasi yang quote and quote terpuruk, yakni PDAM kami. PDAM kami itu sangat terpuruk. Dan itu saya jadikan sebagai pilot project bahwa kalau yang terpuruk seperti ini pun bisa kita perbaiki, bagaimana mungkin yang lain tidak bisa kita perbaiki. Dan alhamdulillah PDAM saat ini kita transaksinya setiap bulan sudah bisa di atas 1 miliar. Kemudian gaji-gaji yang sebelumnya tidak dibayarkan itu sudah terbayarkan rutin. Ditambah lagi layanannya sudah berbasis digital per 1 Januari 2024. Tidak ada lagi kita, jadi sudah menggunakan QRIS lah istilahnya. Baik. Itu yang kita lakukan. Dan yang terakhir bahwa kita melibatkan masyarakat dalam semua agenda pembangunan termasuk program-program strategis kita. Jadi kita tidak terlalu berat untuk melakukan sosialisasi karena masyarakat sudah terlibat di dalamnya. Nah itulah 3 cara saya, mulai dari birokrasi kita tata, kemudian kita mendorong inovasi-inovasi termasuk membuat lapak-lapak inflasi daerah untuk menangani beras misalnya kalau kurang dan lain-lain. Layanan dengan menggunakan layanan digital dan melibatkan masyarakat dari semua bidang-bidang pembangunan yang memungkinkan itu bersentuhan langsung dengan layanan masyarakat. Baik, 3 hal itu yang jadi tidak heran tadi mendapatkan penilaian kinerja sangat baik. Alhamdulillah. Baik Bapak. Nah, saya dengar ini Bapak juga menciptakan sebuah lagu ini mengenai Bau-Bau ya Pak ya. Boleh dinyanyikan sedikit liriknya dan diceritakan sedikit mengenai lagu ini Pak. Boleh sedikit diberikan. Jadi lagu itu sebenarnya
menceritakan soal seorang anak negeri yang di mana-mana kita kalau tinggal di daerah yang mungkin melihat Jakarta itu tempat orang sukses, kita selalu ingin meninggalkan daerah kita berjuang Jakarta untuk sukses. Tapi sesungguhnya kita juga bisa sukses di daerah kita sendiri. Betul. Dan menciptakan, membangkitkan sugesti itulah yang kemudian saya membuat lirik lagu yang judulnya Negeriku. Baik. Jadi keinginan seorang anak negeri yang mengabdi sebagai abdi negara di daerahnya ingin membangun negerinya jaya seperti cerita-cerita masa lalu yang diceritakan. Boleh dong Pak, nyanyi sedikit aja. Jadi liriknya itu kayak, mungkin saya ambil bait yang menjadi doktrinnya lagu itu. Baik. Mengembalikan kejayaan negeri maritim yang pernah tertoreh di bangsa ini. Wah, luar Jadi biasa. itu negeri kita negeri maritim dan pernah tertoreh bahwa kita jaya. Betul, betul. Mengobarkan semangat bahwa sebetulnya kalau kita mau membangun daerah kita masing-masing, kita bisa maju juga begitu ya. Kita sadar bahwa negara kita negara maritim, negara yang punya kekayaan. Kalau kita mau maju, nggak perlu jauh-jauh sampai Jakarta, kota lain. Negara kita sendiri bisa kita bangun kemudian kota kita ya, luar biasa. Ada harapan apa kemudian Pak dari lagu ini mungkin bisa menginspirasi juga putra-putra daerah lainnya atau seperti apa Pak? Ya, ada 3 harapan yang dengan lirik lagu yang saya tulis itu. Yang pertama, ayo kita bangun negeri kita harus yakin bahwa kita punya kekuatan dan kita yang memahami negeri kita. Yang kedua, kalau mau membangun negeri kita harus bergandeng tangan. Kita harus sama-sama, makanya tagline yang saya gunakan adalah bekerja bersama. Kita bersama-sama bergandeng tangan kita bangun negeri kita. Dan ada doktrin yang saya selalu sampaikan dalam membuat satu tim untuk berhasil, yakni kekuatan tim terletak pada anggota tim yang terlemah. Artinya kalau ada anggota tim yang lemah, jangan ditinggalkan, jangan bahkan dibinasakan. Tarik dia, berikan energi kita yang semua untuk supaya dia bisa bersama-sama anggota tim yang lain. Dan pada saat anggota tim memiliki kekuatan yang relatif sama, langkah kita lebih kuat. Itu dia. Langkah kita lebih kuat. Bergerak bersama. Bergerak bersama. Maju bersama. Bekerja bersama. Bekerja bersama. Baik. Ada banyak sekali capaian yang sudah dicapai selama dari September 2023 kemudian dilantik ya Pak ya. Ada rencana apa lagi ke depan terkait dengan tadi mungkin membangun kota inovasi, digitalisasi. Ke depannya adalah rencana apa lagi Pak? Ya. Di awal tadi kita berdiskusi sama Melisa, saya mengeluarkan statement bahwa bau-bau akan sangat berkembang, akan bisa berkembang jauh kalau dia menggunakan geostrategis wilayahnya sebagai wilayah penghubung atau konektivitasnya. Dan narasi konektivitas ini dituangkan dalam dokumen perencanaan kita 10 bahkan 20 tahun ke depan sebagai hub maritim di timur Indonesia atau di Sulawesi. Jadi daerah penghubung sebagai hub maritim itulah yang menjadi harapan kita ke depan kalau Bau-Bau mau berkembang. Dan dia menggandeng wilayah-wilayah sekitarnya. Dan saya kira untuk menjadi hub, maka konektivitas yang tadi saya sampaikan itu harus terwujud. Konektivitas darat sudah, lautnya ada pelabuhan, udaranya ada bandara, dan satu lagi konektivitas digital. Itu dia. Karena itu tantangan kita ke depan bagaimana semua layanan sudah berbasis digital. Bahkan itu menjadi salah satu kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan dirinya dan kebutuhan pemerintah dalam memberikan layanan terbaiknya buat masyarakat. Itu dia. Saya kira 4 poin itu yang menjadi kunci dalam membicarakan hub maritim dan konektivitas Bau-Bau untuk wilayah Sulawesi bahkan di timur Indonesia. Baik, kita tunggu ya Pak ya inovasinya kemudian semoga semakin banyak lagi mungkin saudara di rumah yang sudah menyaksikan perbincangan kita hari ini semakin tertarik juga bisa berkunjung ya ke Bau-Bau. Kita lihat tadi ya ada Kesultanan Buton seperti apa, kulinernya yang begitu menarik. Kita nantikan juga internetnya yang udah kenceng ya Pak ya. Insya Allah. Bau-Bau. Baik, baik. Terima kasih banyak Bapak untuk hadirnya hari ini. Sukses selalu. Semoga bisa semakin memajukan Bau-Bau kemudian. Terima kasih Mbak Melisa. Terima kasih. Baik saudara, semoga perbincangan hari ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk Anda dan betul-betul menginspirasi tadi ya kita bisa memajukan kota kita sendiri kemudian supaya bisa maju bersama. Tidak terasa 30 menit sudah saya menemani Anda. Saya Melisa Gandasari harus pamit undur diri. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.